Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Toto Wahyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu narkoba dan apa itu bahaya narkoba. Nah, narkoba itu apa sih? Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang atau biasa disebut dengan nabza, yaitu narkotik, psikotropik, dan zat aditif. Nah, itu semua adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik dari pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Nah, baik, selanjutnya yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang kedua yaitu psikotropika, zat atau obat alamiah atau sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian yang ketiga adalah zat adiktif. Bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis ataupun fisik, misalnya alkohol ataupun rokok. Nah, efek nabza sendiri tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu golongan depresan atau bisa disebut dengan downer, yaitu mengurangi aktivitas fungsional tubuh, membuat pemakai menjadi tenang dan bahkan tertidur dan tak sadarkan diri. Misal, contohnya adalah opioida, bisa morfin, heroin, kodein. Kemudian yang kedua adalah golongan stimulan atau upper, yaitu merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, membuat pemakaian menjadi aktif, segar dan bersemangat. Contohnya golongan amfetamin yaitu sabu, ekstasi, dan kokain. Yang ketiga yaitu golongan halusinogen, menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contohnya yaitu kanabis, itu ganja. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis narkoba dan gejala-gejala yang dapat ditimbulkan. Yang pertama yaitu opium. Berasal dari kata opium atau dari bunga opium dibuat menjadi morfin, kodein, dan heroin. Opium digunakan berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit. Opium ini, gejala-gejala yang ditimbulkan dari penggunaan opium adalah yang pertama acuh tak acuh, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, bicara cadel, kemudian pupil mata mengecil, kemudian yang terakhir gangguan perhatian atau daya ingat. Nah, penggunaan opium ini biasanya bisa dihisap, dikunyah. Bahkan di negara asalnya opium bisa digunakan diminum seperti kita minum teh. Nah, dari opium ini terdapat dari contohnya adalah heroin, dan yang ini adalah contoh bunga opium. Selanjutnya adalah ganja. Ganja dikenal dengan dapat memicu psikosis. Ganja juga bisa memicu dan mencampur adukkan antara kecemasan dan depresi. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan ganja yaitu rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan menurun atau bisa meningkat, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi kurang, depresi dan sering menguap dan mengantuk.
Nah, yang di atas adalah contoh bunga ganja. Bunga daun ganja. Nah, yang ini adalah biasanya penggunaannya bisa dalam merokok. Nah, selanjutnya yaitu adalah amfetamin atau sabu ekstasi. Amfetamin tersedia dalam beberapa bentuk serbuk, tablet, kapsul, atau cairan. Ekstasi adalah jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah lab dalam bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas melampaui batas maksimal dari kekuatan. Nah, yang di atas ini adalah merupakan contoh sabu-sabu. Yang bawah ini adalah merupakan contoh dari ekstasi. Gejala-gejala dari penggunaan amfetamin yaitu yang pertama, kewaspadaan meningkat, kemudian bergairah, rasa senang atau bahagia, pupil mata melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, susah tidur atau bisa disebut dengan insomnia, kemudian hilangnya nafsu makan. Selanjutnya adalah kokain. Kokain adalah zat yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxylon coca yang berasal dari Amerika Selatan. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan kokain adalah gelisah dan denyut nadi meningkat, euforia atau rasa gembira berlebihan. Kemudian banyak bicara dan kewaspadaan meningkat, kejang dan tekanan darah meningkat, berkeringat dan mudah berkelahi, penyumbatan pembuluh darah, dan distonia atau kekakuan pada otot. Nah, yang di atas adalah bentuk dari kokain. Biasanya penggunaannya adalah dihisap. Selanjutnya adalah nikotin. Nikotin adalah salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal. Nikotin adalah perangsang susunan saraf yang mengganggu keseimbangan. Nikotin menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, serta memerihkan paru. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan paru, jantung, pembuluh darah, dan menyebabkan kanker. Gejala putus obat dapat mengakibatkan sakit kepala, lekas marah yang parah, ketidakmampuan berkonsentrasi, gelisah, dan gangguan tidur. Ketagihan pada nikotin mungkin bertahan seumur hidup. Nah, yang terakhir adalah alkohol. Alkohol adalah narkoba paling umum dipakai di dunia. Alkohol memperlambat kegiatan susunan saraf pusat. Efek dari alkohol yaitu berupa senang, santai, hilang rasa malu, hilang keseimbangan, pusing, muntah, mabuk, dan bicara tidak jelas. Peminum berat biasanya butuh minum lebih banyak lagi agar dapat mengalami efek yang sama. Efek jangka panjang meliputi tekanan darah tinggi, jantung yang membesar, sirosis hati, hatinya membengkak, dan sakit. Menimbulkan luka memar di kulit, tukak pada perut dan usus, otot yang lemah, hilang ingatan, hilang perasaan di kaki dan di tangan, serta kerusakan pada janin jika ibu sedang hamil. Nah, apa sih bahaya narkoba bagi kita semua? Yang pertama yaitu bisa menimbulkan kanker paru, kemudian hepatitis, gangguan jiwa, HIV/AIDS, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Bahaya yang sangat besar bukan hanya merusak tubuh kita, tetapi juga merusak masa depan kita. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari narkoba? Yang pertama yaitu adalah pendidikan agama sejak dini. Itu sangat perlu dilakukan karena agar kita tahu pentingnya larangan agama, itu akan bisa mencegah kita dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada itu pendidikan di lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting. Agar apa?
agar anak, saudara kita, cucu kita, keluarga kita terhindar dari adanya narkoba. Kemudian pendidikan agama di sekolah, pendidikan agama di masyarakat. Yang paling penting adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba. Nah, ini bagi teman-teman mungkin bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting yaitu bagi pihak kepolisian sering rutin mengadakan razia mendadak secara rutin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.